FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada timnas Malaysia usai terbongkarnya kasus pemalsuan dokumen naturalisasi. 7 pemain asing yang dipaksakan jadi warga Malaysia instan kini terseret skandal besar yang bikin sepak bola Asia Tenggara geger. Media Vietnam bongda.com.vn langsung menyoroti kasus ini dengan tajuk FIFA menangguhkan 7 pemain Malaysia karena kasus penipuan naturalisasi. Dalam laporannya, FIFA menghukum Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dengan denda 350.000 franc Swiss, sementara 7 pemainnya dilarang tampil selama 12 bulan. Nama-nama yang terlibat pun bukan sembarangan. Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, John Irasabal Iraurgi, dan Hector Alejandro Hevel Serrano. Mereka semua sempat dimainkan ketika Malaysia menghajar Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027 10 Juni lalu. Investigasi dimulai setelah ada pengaduan soal kelayakan beberapa pemain. Hasilnya, FIFA menemukan bahwa FAM menyerahkan dokumen editan agar para pemain memenuhi syarat tampil. Selain larangan bermain, setiap pemain juga didenda 2.000 franc Swiss. Meski begitu, keputusan ini masih bisa dibawa ke Komite Banding FIFA. Bahkan, isu status internasional ke-7 pemain akan diteruskan ke Pengadilan Sepak Bola FIFA untuk proses lebih lanjut. FAM sendiri diberi waktu 10 hari untuk mengajukan pembelaan resmi. Jika tidak, keputusan final bakal diumumkan di laman legal.fifa.com. Kasus ini jelas menambah sorotan terhadap kebijakan naturalisasi Malaysia, sekaligus memunculkan tanda tanya besar soal cara FAM mengelola tim nasionalnya. Bahkan dengan adanya kabar tersebut, para fans Vietnam justru mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas kasus yang menimpa sepak bola Malaysia. Pasalnya pada ajang kualifikasi Piala Asia 2027, Vietnam kalah telak 4-0. Pada pertandingan tersebut, beberapa pemain naturalisasi yang kini bermasalah diturunkan pada pertandingan tersebut. Berikut beberapa komentarnya. Malaysia takut kalah dari Vietnam di kandang sendiri. Mereka cepat-cepat dinaturalisasi, tapi lupa kalau mereka juga punya aturan FIFA. Melihat Vietnam bermain melawan tim Amerika membuat saya kasihan. Ya, semua ada harganya. Vietnam harus mengembangkan pemainnya perlahan tapi pasti. Kali ini kita berutang budi kepada sahabat kita Indonesia. Media Malaysia mengecam informasi tak berdasar yang disebarkan Indonesia. Pada akhirnya informasi itu menyelamatkan Vietnam. Namun banyak juga yang mengatakan bahwa tabloid Indonesia itu menjiplak koran Vietnam. Tapi saya pribadi sudah percaya dengan koran Indonesia. Kalau semua orang bisa curang seperti Malaysia, saya rasa sepak bola Asia Tenggara sudah ikut Piala Dunia sejak lama. Saat itu Brunei dan Singapura pasti sudah setara dengan Jepang dan Korea karena mereka sangat kaya. Bagi yang masih sulit memahami kenapa para pemain rela berkolusi untuk mengelabui hukum demi memperoleh kewarganegaraan Malaysia, itu karena mereka disuap dengan uang jutaan dolar per orang, setara dengan penghasilan mereka selama beberapa tahun di klub. Ini adalah informasi yang sudah dikonfirmasi oleh beberapa wartawan Malaysia yang mengungkapkannya sebelum kejadian itu terbongkar. Biasanya kami sering bertengkar dengan orang Indo, tapi fase ini juga sebagian berkat media dan opini publik Indo. Orang-orang Indo ini terus-menerus melecehkan orang Melayu, melecehkan mereka sejak pengumuman naturalisasi hingga sekarang, lalu mereka mengungkitnya lagi. Mungkin karena dulu ketika orang Indo dinaturalisasi, mereka terlalu sering dilecehkan oleh orang Melayu. Bahkan media dan opini publik orang Melayu juga mengungkit hal ini. Cara mereka mengimpornya sangat tidak masuk akal sehingga orang-orang tidak tahan. Dengan kabar tersebut, bagaimana pendapat kalian sob? Komen di bawah ya.